Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas tentang kabar, news update. Ada ada rumor juga ya dari beberapa sumber. Langsung pertama gue akan bahas dari channelnya Fabrizio Romano. Sobat Football United, beberapa ada yang menanyakan di kolom komentar. Terima kasih juga komennya. Terima kasih juga likes-nya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Oke. Pertama disinggung tentang Harry Maguire. Bagaimana masa depan dari Harry Maguire. Fabrizio Romano mengatakan kalau ini akan ditentukan di akhir musim. Fabrizio Romano mengatakan kalau akan ada diskusi ya atau pertemuan antara Harry Maguire dan juga Erik ten Hag terkait dengan masa depan sang pemain. Tentu saja pemain ini yang musim lalu sering bermain sebagai kapten Manchester United, musim ini lebih sering diparkir oleh Erik ten Hag. Bagaimana performa dari Harry Maguire yang musim lalu performanya buruk ya, dan musim ini walaupun lebih baik kalau menurut gua, tapi masih belum berada pada level permainan yang diharapkan ataupun juga diinginkan, terutama dari para fans ya kan. Dan pemain yang berusia 30 tahun ini memang banyak yang berpendapat kalau sudah waktunya selesai di Manchester United, tapi sering juga gue sebutkan jalannya tidak mudah-mudah banget, katakanlah demikian, untuk bisa melepas Harry Maguire ini di market. Fabrizio Romano mengatakan kalau di musim dingin kemarin sempat ada beberapa klub yang mendekati Harry Maguire ya kan, tapi Erik ten Hag mengatakan tidak. Bagaimana dengan musim depan atau musim panas ini ya, terkait dengan masa depannya Harry Maguire, apakah akan ada klub yang mendekati, lalu juga kalau ingin mentransfer berapa biayanya, lalu juga apakah klub yang berminat itu juga sanggup membayar gaji dari Harry Maguire yang memang angkanya juga cukup tinggi. Ini menurut gue bisa menjadi tantangan bagi manajemen Manchester United kalau seandainya memang sekali lagi ya, rekomendasi dari Erik ten Hag adalah melepas Harry Maguire. Harry Maguire sendiri di usia yang 30 tahun ini tentu saja ingin lebih banyak bermain ya, karena mungkin di usia yang senior itu, lalu juga bagaimana dia ingin menjaga peluang untuk tetap bisa berada di tim nasional Three Lions untuk turnamen yang paling terdekat, Euro di Jerman ya kan. Sehingga ya akan ada pembicaraan, dikabarkan demikian. Dan ini juga terkait dengan Victor Lindelof. Victor Lindelof juga dikatakan oleh Fabrizio Romano sama akan ada pembicaraan. Pemain ini sama juga dengan Harry Maguire di musim dingin kemarin, ada beberapa tim, beberapa klub yang berusaha untuk mendekati sang pemain, tapi Erik ten Hag mengatakan tidak ya. Dan beberapa waktu yang lalu Victor Lindelof menyatakan dia lebih ingin bermain ya kan, dia ingin bermain lebih banyak lagi ya, dengan menit bermain yang lebih tinggi juga. Dan sekarang dengan situasi Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez yang sedang cedera, tentu saja kesempatan ini menjadi lebih sering dimainkan. Tapi ini kan tidak menjamin apakah kalau Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez sudah kembali, Victor Lindelof akan mendapatkan menit bermain yang tinggi juga. Sehingga akan ada diskusi, akan ada pembicaraan, akan ada pertemuan ya terkait dengan masa depan Victor Lindelof dengan Erik ten Hag. Bagaimana menurut gue terkait dengan dua pemain ini? Ada banyak situasi, ada banyak kemungkinan. Harry Maguire, gue paham betul banyak fans Manchester United yang menginginkan dia cabut dari klub, tapi sekali lagi gue tekankan tidak semudah itu. Salah satu kemungkinan ya, selain dia akan stay tapi dengan role yang berbeda, artinya mungkin dia akan bukan menjadi pilihan utama, itu tetap bisa saja terjadi ya, sampai dengan kontrak yang mungkin mau selesai, itu sangat mungkin bisa terjadi. Ataupun kemungkinan kedua, kalau ada tim yang ingin mentransfer Harry Maguire dengan angka yang bagus, gajinya pun juga bisa di cover dengan bagus, bukan tidak mungkin ya dia akan lepas di market. Atau kemungkinan ketiga adalah dia bisa jadi lepas dengan status pinjaman. Ini juga sangat memungkinkan. Walaupun demikian, ini akan mempengaruhi situasi finansial dari Manchester United, sehingga keputusan atau situasi ini juga sangat terkait dengan siapa pemilik Manchester United selanjutnya. Victor Lindelof bagaimana? Kalau Victor Lindelof menurut gue agak sedikit berbeda situasinya. Erik ten Hag nampak memang suka dengan ini pemain ya, dengan cukup sering diberikan kesempatan, terutama ketika salah satu back utamanya absen. Dan bukan tidak jarang
ya. Victor Lindelof ini dimainkan juga di posisi yang berbeda, artinya memang Erik ten Hag nampaknya suka dengan gaya permainan dari Victor Lindelof. Tapi tinggal bagaimana Victor Lindelof sendiri, dia oke tidak nih dengan peran barunya. Karena kalau gue secara pribadi, gue tetap ingin Victor Lindelof ini ada di Manchester United. Gue melihat pemain ini bisa diandalkan ya di lini belakang, walaupun mungkin dengan peran yang berbeda, bukan sebagai pemain lapis pertama, tapi gue juga melihat Victor Lindelof ini bisa memberikan kompetisi yang ketat bagi back tengah Manchester United. Tentu saja dengan banyaknya kompetisi, ketatnya jadwal, lalu juga dengan intensitas pertandingan yang sangat tinggi, belum lagi juga target yang mungkin lebih tinggi musim depan, Manchester United kan butuh kedalaman skuad, dan ini juga terjadi di lini belakang di back tengah, sehingga menurut gue Victor Lindelof, gue sih inginnya supaya tetap bertahan di Manchester United. Lalu selain kedua pemain itu, ada juga disinggung Alexis Mac Allister. Intinya Fabrizio Romano mengatakan kalau Alexis Mac Allister ini punya peluang yang sangat besar untuk meninggalkan Brighton. Transfer fee ya ini tidak akan jadi masalah bagi Brighton. Sekarang ini lebih banyak di sang pemain untuk membuat keputusan kemana akan berlabuh. Dikabarkan sudah ada pertemuan dengan Liverpool, sudah ada pemaparan di sana terkait dengan situasi finansial yang akan diterima dari pemain Alexis Mac Allister, tapi belum ada keputusan. Bagaimana dengan Manchester United? Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United berminat ya, salah satu pemain yang ada di list atau di daftarnya Manchester United, tapi Manchester United belum banyak bisa bergerak karena ini terkait dengan transfer budget untuk musim depan, dan ini juga terkait betul dengan siapa pemilik baru dari Manchester United. Kesimpulan gue adalah bagaimana memang krusial pentingnya siapa yang akan menjadi pemilik Manchester United selanjutnya, terkait dengan bukan hanya transfer ya, mendatangkan pemain, tapi juga bagaimana Erik ten Hag bisa membuat keputusan terkait dengan pemain saat ini yang ada dalam skuad. Siapa yang akan dilepasnya secara apa, apakah akan dipinjamkan, apakah akan dijual, angkanya berapa, dan lain-lain. Ini kan ada hitungannya semua. Dan Erik ten Hag harus berurusan juga dengan hal tersebut. Ini menunjukkan memang manajer itu tugasnya bukan hanya taktikal di atas lapangan ya kan, meningkatkan kualitas pemain, menilai pemain, menyiapkan strategi taktik, dan tapi juga hal-hal terkait dengan valuasi pemain, apa yang harus dilakukan dengan pemain ya kan, kalau mau dijual berapa dan lain-lain. Ini juga terkait dengan hal tersebut, sehingga sangat wajar ya Erik ten Hag punya pihak lain atau orang lain yang membantu. Dalam hal ini adalah John Murtough, di mana sebelumnya hampir muanya ini ditangani langsung oleh sang manajer. Dan menurut gue memang ya sudah zamannya ya, sudah waktunya memang manajer ini punya orang lain atau ada pendelegasian terkait dengan tugas ini. Dan balik lagi mengenai Harry Maguire, Victor Lindelof, Alexis Mac Allister, dan pemain-pemain lain, mungkin ya Manchester United belum bisa banyak bergerak, tergantung dari siapa pemilik baru dari Manchester United nantinya. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada juga kabar lain ini. Langsung aja gue ambil dari Sky Sports secara singkat ya. Pertama adalah dari The Sun ini. Gue tahu kualitasnya The Sun. Dikabarkan kalau Manchester United kembali menargetkan Frenkie de Jong karena ada situasi di Barcelona nih. Barcelona terlilit masalah keuangan, mereka harus mengurangi beban keuangan yang ada dalam klub, dan Frenkie de Jong bisa dijadikan salah satu opsinya, sehingga mungkin dianggap sebagai salah satu peluang ataupun jendela bagi Manchester United untuk bisa berusaha mendatangkan sang pemain yang musim lalu secara jelas Manchester United ini menginginkan sang pemain. Richard Arnold, John Murtough bahkan harus sampai ke Barcelona. Dan kenapa bisa demikian, gue pikir adalah karena faktor Erik ten Hag. Erik ten Hag memang sangat merekomendasikan menginginkan ini pemain, sehingga manajemen yang dengan komitmennya ingin mensupport sang manajer ya, akhirnya manajemen pun terbang ya kan ke Barcelona, walaupun akhirnya juga gagal. Tapi kita lihat saja bagaimana di bursa transfer musim panas nanti Frenkie de Jong. Lalu Harry Kane dikabarkan oleh Evening Standard, nih pemain juga yang sering dikaitkan dengan Manchester United, dikabarkan diminati oleh klub ya kan, akan melakukan pembicaraan dengan Daniel Levy sebelum musim ini selesai. Wow. Ya, bukan musim yang bagus bagi Tottenham Hotspur musim ini, dan ini sangat penting ya bagi sang pemain untuk menentukan apa yang akan
dia ingin putuskan terkait dengan masa depannya, bukan hanya musim depan tapi juga masa depannya. Dan ternyata nampaknya akan secara cepat ini sebelum musim ini selesai bahkan dia akan bertemu dengan Daniel Levy. Menurut gua kalau situasinya seperti ini, besar kemungkinan dia minta akan cabut sih. Kalau menurut gua ya, ini perkiraan ringan amatiran ala gua. Fabrizio Romano pun juga mengatakan Harry Kane ada komentar itu ya tentang pelatih baru. Dia katakan tuh terserah klub, saya tidak pernah berbicara dengan chairman terkait dengan atau ya ketika menuju ke musim terakhir ya, dan saya pikir ya dia akan kurang lebih akan bertemu dan ya mengatakan apa yang dia pikirkan. Klub ini akan membuat keputusan yang terbaik untuk semuanya termasuk pemain, fans dan juga klub di secara umum. Wow. Semakin ya ini menurut gue akan begini untuk Harry Kane di Tottenham Hotspur. Gue melihat sih memang sang pemain punya keinginan yang besar ya untuk cabut dari klub, tapi klub juga punya keinginan yang besar untuk menahan sang pemain. Gue nggak bisa bayangkan kalau memang lepas gitu loh dengan segala sesuatu yang terjadi. Harry Kane ini benar-benar ngangkat klub banget. Satu-satunya opsi besar menurut gue adalah kalau seandainya memang klub memutuskan untuk menuruti Harry Kane cabut dari klub, maka akan ada perombakan besar-besaran dari klub ya. Sangat besar kemungkinan mereka akan spending banyak nih di bursa transfer musim panas nanti. Kaitannya adalah ingin ya supaya mereka juga punya hubungan yang bagus dengan fans gitu loh. Tidak dengan prestasi sekarang tidak bagus, manajer juga demikian, lalu bintang klub juga cabut ya kan. Mungkin akan dimulai dari manajer sih. Mereka akan berusaha untuk mencari manajer yang memang dinilai tepat ya kan. Dan juga bagus di mata fans. Menurut gue itu akan dilakukan oleh klub. Tapi sekali lagi ini hanya asumsi gue, yang jelas nampaknya akan jadi komoditi panas nih Harry Kane di musim panas nanti. Dan kabar lainnya, Kim Min-jae ini dikabarkan diminati oleh Manchester United 53 juta pounds untuk mendaratkan Kim Min-jae yang dinilai bisa menggantikan Harry Maguire. Gue singgung tadi di awal ya kan, Harry Maguire akan melakukan diskusi dulu dengan Erik ten Hag. Gue suka Kim Min-jae ya, pemain Korea ini yang mengantarkan Napoli Scudetto. Dikabarkan juga oleh Sky Sports sama beritanya Kim Min-jae bisa menggantikan Harry Maguire. Kita lihat saja apakah memang ini akan terjadi ya. Karena menurut gue tantangannya cukup besar nih untuk klub siapapun itu mengambil Kim Min-jae, mentransfer Kim Min-jae dari Napoli. Karena apa? Kim Min-jae nampak sangat nyaman di Napoli, menit bermainnya tinggi, dia menjadi pilar utama. Apa jaminan dari klub yang akan mengambil Kim Min-jae? Apa yang bisa diberikan secara balik ya kepada sang pemain? Sang pemain juga memenangkan gelar ya kan dengan Napoli. Tentu saja kepercayaan dirinya sangat tinggi sekarang saat ini dengan Napoli. Support yang didapat dari manajer dan juga manajemen sangat tinggi kepada sang pemain ya kan. Jadi menurut gue sih jalannya cukup terjal nih bagi klub manapun termasuk juga Manchester United kalau ingin mengambil atau mentransfer Kim Min-jae. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United dari kabar-kabar tadi. Ada pendapat lain ya kan, silahkan share. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.